Salam Patriot, Suara Patriot, bersama Chandra. Saudara sebangsa dan setanah air, hari ini dunia tidak hanya berbicara soal tarif ekspor, utang luar negeri, atau investasi. Dunia sedang berada dalam medan peperangan yang lebih besar. Pertarungan nilai dan arah masa depan peradaban. Ini adalah pertarungan antara negara-negara demokrasi yang percaya pada nilai kebebasan, keadilan, dan kepercayaan kepada Tuhan, melawan kekuatan totalitarian yang mengusung ateisme, kontrol penuh, dan penindasan. Dalam lanskap global saat ini, dua negara dari Asia dan Amerika Selatan memberikan pelajaran berharga. Vietnam dan Brazil. Brazil, negara kaya sumber daya dan pemain besar di Amerika Selatan, kini tengah berhadapan dengan tekanan ekonomi besar. Amerika Serikat yang sebelumnya menjadi mitra dagang strategis menjatuhkan tarif tinggi, bahkan sampai 50% untuk barang-barang dari Brazil. Sebagai bagian dari kebijakan perdagangan yang keras. Mengapa? Karena Brazil dinilai mesra dengan PKC, Partai Komunis China. Rezim Partai Komunis China menawarkan bantuan berlimpah kepada Brazil. Bantuan dengan tanda kutip. Di antaranya investasi di bidang energi, pertambangan, pelabuhan, dan bahkan masuk ke ranah militer. Tapi semua itu bukan tanpa harga. Harga yang harus dibayar adalah kedaulatan, ketergantungan, dan diamnya suara rakyat terhadap bahaya yang mengintai karena dibungkam. Tapi mari kita lihat ke Vietnam. Negara ini yang dulu berada dalam sistem komunis tertutup, kini perlahan membuka diri kepada dunia. Dulu China juga tertutup dan Deng Xiaoping menyadarinya jika tidak akan terus dalam kemiskinan. Vietnam menyadari bahwa masa depan bukan berada di bawah bayang-bayang tirani, tetapi bersama negara-negara demokratis. Mereka memilih menjalin kerjasama erat dengan Amerika Serikat, bukan hanya dalam perdagangan, tapi juga keamanan dan teknologi. Apa hasilnya? Amerika Serikat memberikan potongan tarif signifikan untuk barang-barang asal Vietnam. Dalam perjanjian dagang, Vietnam justru menikmati insentif, bukan hukuman. Sementara Brazil yang condong ke China malah dikenai bea masuk besar-besaran. Inilah kenyataan negara yang mau bekerja sama dengan demokrasi mendapatkan kepercayaan dan akses pasar yang lebih besar. Negara yang tunduk pada PKC malah dijadikan pion ekonomi. Saudara-saudaraku, Vietnam telah belajar dari sejarah. Mereka tahu bahwa membuka diri kepada demokrasi membawa masa depan yang lebih baik. Sementara Brazil dalam pencarian solusi jangka pendek terjebak dalam jaring bantuan China yang ternyata adalah cakar penjajahan gaya baru. Kini di Indonesia harus memilih jalan dengan bijak. Jangan sampai kekayaan alam kita dijual murah kepada negara yang tak menghargai nilai-nilai ketuhanan dan kebebasan. Jangan sampai kita, bangsa yang besar ini, diperdaya oleh janji manis investasi yang sejatinya adalah pengambil alihan aset-aset strategis kita. Ini saatnya kita tegaskan posisi. Bekerja sama dengan negara demokrasi bukan hanya pilihan strategis, tapi pilihan moral. Negara-negara demokrasi menghormati hak asasi, menjunjung tinggi hukum, dan mendukung kemitraan yang setara. Mereka tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri kita. Mereka tidak memata-matai rakyat kita. Dan yang paling penting, mereka percaya pada nilai yang sama dengan kita. Keadilan, kemerdekaan, dan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Brazil adalah peringatan. Vietnam adalah pelajaran. Jangan ulangi kesalahan. Pilih jalan yang benar. Indonesia harus berdiri di sisi negara-negara yang menjunjung demokrasi, bukan tunduk pada negara totalitarian yang hanya mengejar dominasi global. Karena ini bukan sekedar soal dagang, ini soal masa depan anak cucu kita. Masa depan yang bebas, berdaulat, dan penuh berkah dari Tuhan. Saya juga ingin menyapa sahabat Suara Patriot, Saudara Jawa Narawang. Komentarnya sangat singkat. HTI lu. Jawaban singkat saya bukan anggota HTI. Namun menarik untuk disimak, kenapa orang zaman sekarang, ada beberapa tentunya, mudah memberi cap, mudah menyerang, dan mudah mengumbar kebencian.
Salah satunya adalah karena sudah terpapar propaganda. Dan ketika terpapar propaganda, seseorang menjadi emosi, tidak rasional, dan menganggap orang lain yang berbeda adalah musuh. Yuk, kita adem sebentar. Coba kembali mencerna masukan dari lawan bicara dengan tenang. Kata orang bijak, semakin kita tenang, kita semakin bijak. Dan orang bijak dekat dengan kebenaran. Suara Patriot untuk Indonesia yang berdaulat.